Hai guys, perkenalkan, nama saya Cynthia Rompas, NIM 2742018, kelas B1 20, semester 3, mata kuliah Hukum Administrasi Negara, dosen pengampu Stephen Dudu, SH.MH. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menurut Undang-Undang 1945, pembukaan Undang-Undang 1945, alinea keempat menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata sistem bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Sedangkan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dan yang berasal dari kata perintah. Kata itu berarti A. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. B. Pemerintah adalah suatu wilayah daerah atau negara. C. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam pemerintah. Makna dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kesimpulannya di sini adalah sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, terdapat lembaga lain atau unsur lain seperti parlemen, pemilu, dan dewan menteri. Pembagian sistem pemerintahan negara secara modern terbagi dua, yaitu presidensial dan ministerial, atau dalam tanda kurung parlemen. Pembagian sistem pemerintahan presidensial dan parlemen didasarkan pada hubungan antar kekuasaan eksekutif dan legislatif. Dalam arti yang sempit, pemerintah adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam sistem parlementer, badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari legislatif. Sebaliknya, apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan legislatif, maka sistem pemerintahannya adalah presidensial. Dalam sistem pemerintahan negara republik, lembaga-lembaga negara itu berjalan sesuai dengan mekanisme demokratis, sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda. Sistem pemerintahan
Suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang dijalankan di negara lain, namun terdapat juga beberapa persamaan antara sistem pemerintahan negara itu. Misalnya, dua negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Perubahan pemerintahan di negara terjadi pada masa genting, yaitu saat perpindahan kekuasaan atau kepemimpinan dalam negara. Perubahan pemerintahan di Indonesia terjadi antara tahun 1997 sampai 1999. Hal itu bermula dari adanya krisis moneter dan krisis ekonomi. Demikian video saya tentang sistem pemerintahan Indonesia. Di sini saya mau mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Hukum. Kenapa harus di Fakultas Hukum? Karena sistem dan pendidikan kurikulum berkualitas tinggi dan mampu bersaing, biaya kuliah terjangkau dan beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi alumni, tenaga pendidik yang berkualitas, lokasi kampus yang strategis dan terletak di Kota Manado. Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.